Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Senin 8 April 2024 dengan judul Anak yang Terkasih. Ayatnya di dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mereka yang memikirkan akibat, melekaskan atau menghalangi pemberitaan, memikirkannya berkaitan dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia. Hanya sedikit yang memikirkannya berkaitan dengan Allah. Hanya sedikit saja yang memikirkan penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa terhadap kali kita. Seluruh surga ikut menderita dan dalam sengsara Kristus. Tetapi penderitaan itu tidak mulai atau berakhir dengan manifestasinya dalam kemanusiaan. Salib merupakan suatu pernyataan atau wahyu kepada perasaan kita yang tumpul terhadap rasa sakit yang sejak semula dibawa oleh dosa kepada hati Allah. Setiap perpisahan dari kebenaran, setiap perbuatan yang kejam, setiap kegagalan manusia untuk mencapai cita-citanya mendatangkan kesusahan kepadanya. Ketika Israel ditimpa malapetaka sebagai akibat perpisahan dengan Allah, ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, kekejaman dan kematian, dikatakan bahwa maka Tuhan tidak lagi dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ia menjadi juru selamat dalam segala kesesakan mereka. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Dalam Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-16 dan Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Rohnya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin dalam Roma 8 ayat 26, hati Bapa yang kekal itu merasa sakit dengan belas kasihan. Dunia kita merupakan sebuah rumah sakit kusta yang luas, suatu pemandangan yang menyedihkan sehingga memikirkannya saja pun kita tidak berani lagi untuk tinggal di dalamnya. Bila mana kita menyadarinya sebagaimana adanya, beban akan terlalu mengerikan beratnya. Namun Allah merasakan hal itu semuanya untuk membinasakan dosa dan akibat-akibatnya. Ia menyerahkan anaknya yang terkasih dan ia telah memberikan kepada kita kesanggupan melalui kerjasama dengan Dia untuk mengakhiri pemandangan yang menyedihkan ini. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya dalam Matius 24 ayat 14. Renungkan lebih dalam. Ketika Allah menerobos langit untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih yang kepadanya Dia berkenan, Dia tahu apa yang menanti Yesus. Kehidupan yang penuh penderitaan dan kematian. Seperti yang dicatat oleh Ellen White, seluruh surga menderita bersama Yesus. Jika saya berada di surga pada saat Yesus menderita di bumi untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh dalam dosa, apakah yang dapat saya katakan atau lakukan untuk menghibur Allah Bapa? Umat Tuhan yang terkasih, kita mendapatkan perenungan lewat bacaan kita ini. Bagaimana Allah menjadi satu gambaran terhadap manusia yang dinyatakan bagaimana seorang Bapa memberikan anaknya untuk menebus manusia yang berkhianat, yang jahat kepada dirinya sendiri dan menolak Dia. Tetapi dengan tebusan anak yang dikasihi, yaitu gambaran daripada Yesus Kristus sebagai anak Allah, maka tentunya keselamatan menjadi bahagian semua orang yang mau untuk berbalik dan menerima kematian lewat penebusannya. Saudara yang kekasih, bagaimana Tuhan kita benar-benar sangat merasakan dan peduli terhadap manusia, sehingga Dia memberikan korban yang terbaik untuk menjadi tebusan bagi kita. Dan dalam setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang menyakiti Allah, maka Dia tetap mengampuni jikalau kita datang kepadanya dengan penuh penyerahan. Inilah merupakan pengorbanan Tuhan. Dan inilah yang menjadi rencana keselamatan yang sudah dinyatakan melalui kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Bagaimana perasaan kita jikalau kita melihat dan menyaksikan semuanya ini? Maka tentunya kita akan merasa bersyukur oleh karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain daripada
melalui kasih Kristus. Biarlah kiranya hati kita selalu tergugah dan iman kita semakin dikuatkan, supaya tetap setia dan bahkan dalam harapan Tuhan kita akan menjadi penerus untuk memancarkan kemuliaan Kristus melalui kehidupan kita, sehingga Yesus segera akan datang. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih pekabaran yang indah menjadi bahagian kami saat ini. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat menerima sepenuhnya pengorbanan Kristus. Dan biarlah hati kami merasakan bagaimana kerinduan dan harapan Tuhan, supaya kami yang berdosa ini ya Tuhan, yang sudah jauh daripada Tuhan, supaya kami dapat kembali diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam segala kelemahan-kelemahan kami, teguhkanlah kami ya Bapa. Berikanlah kiranya kasih karunia Tuhan di saat kami menjalani kehidupan kami, hari-hari kami, supaya kami tetap berjalan dalam Engkau, melakukan segenap perintah-perintah Tuhan. Sembari kami juga mengikuti dan melakukan untuk segala pekerjaan usaha tangan yang kami lakukan, biarlah Engkau juga mengasihani, berkat limpah Tuhan akan berikan. Berikanlah kiranya kesehatan, supaya kami memperoleh kemampuan dalam melakukannya ya Bapa. Demikian juga tentu harapan kami, bimbingan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi anak-anak yang Engkau karuniakan dalam hidup rumah tangga, supaya mereka juga membawa sukacita bagi orang tua. Lebih lagi ya Bapa, mereka hidup untuk memuliakan Engkau saja. Demikian juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka mungkin lemah secara fisik, tetapi biarlah iman mereka selalu diteguhkan. Dan harapan kami juga Tuhan, supaya mereka juga sehat dan memperoleh umur yang panjang. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau untuk segala berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.